Halo Christobers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Wajarnya setiap manusia akan menjalani hidup di pemukiman yang padat penduduk dan hidup bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah orang ini yang justru memilih jalan hidupnya berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Berikut ini ada beberapa orang yang memilih jalan hidup tak biasa. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Gadis bernama Tipi Benjamin Okanti Dejri memiliki masa kanak-kanak yang tak biasa. Karena kedua orang tuanya bekerja sebagai fotografer dan pembuat film dokumenter alam liar, Tipi sudah terbiasa untuk menjalani kehidupan di alam liar, tepatnya di kawasan Namibia, Afrika. Tipi yang juga dijuluki sebagai Tarzan cilik ini juga memiliki hubungan yang tak biasa oleh sejumlah hewan liar, mulai dari gajah, macan tutul, hingga buaya. Tipi memang dikenal dekat dengan sejumlah hewan buas. Tak pernah terlihat rasa takut di wajah mungil Tipi kala itu. Bahkan keakraban Tipi bersama hewan liar sempat ditayangkan di sebuah stasiun TV bertajuk Around the World Tipi. Seorang wanita asal New South Wales, Australia, bernama Michaela Werner, memiliki cara unik untuk menikmati hidupnya. Ia pun lebih memilih untuk menjadi seorang putri duyung. Demi mewujudkan fantasi semasa kecilnya, ia pun mampu berenang dan menahan napas di bawah air dalam kurun waktu yang cukup lama, lengkap dengan memakai kostum duyung. Tentunya kemampuan yang ia miliki bisa didapati karena ia rutin melakukan latihan dengan serius layaknya seorang atlet. Jika kebanyakan manusia rela melakukan berbagai pekerjaan demi mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, namun berbeda dengan wanita asal Cina yang bernama Yu Youshen. Wanita ini sebenarnya merupakan jutawan yang memiliki usaha real estate di negaranya. Namun sejak 1998 dan hingga saat ini, Yu dengan senang hati bekerja sebagai penyapu jalanan. In vegetable farming. She and her husband worked day and night to save money of their first family to build a 3-story private house in their village. Wanita ini rela melakukan pekerjaannya demi menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ia tidak mau hanya duduk diam saja sambil menghabiskan kekayaan yang dimilikinya. I am responsible for cleaning the roads and garbage cans in this section. I don't want my children to stay at home and idle around. I leave my property to them when I die. Seorang pria asal Amerika bernama Christopher McCandless rela meninggalkan kehidupan mewahnya demi hidup di alam liar. Padahal kala itu kehidupannya lebih dari cukup karena memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya. Namun tepatnya pada tahun 1992, pria yang menamai dirinya sebagai Alexander Supertramp ini nekat berkelana ke Alaska dengan sedikit makanan maupun peralatan. Selama kurang lebih 4 bulan mencoba hidup sendiri di alam liar, namun pria ini akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan lapar dan beratnya hanya mencapai 30 kg saja. Kisah perjalanan hidup McCandless di alam liar pun sempat dituangkan dalam sebuah film bertajuk Into the Wild pada tahun 2007 lalu. Saat usianya masih sangat muda, pria bernama Sean Ellis asal Amerika rela menjual segala yang dia punya demi berangkat ke Inggris untuk menjadi peneliti serigala. Tak tanggung-tanggung, untuk mengamati serigala, bahkan ia terjun langsung ke lapangan dan hidup bersama kumpulan serigala di hutan. Dan tak jarang, Sean yang sangat mencintai hewan serigala harus berperilaku dan memakan makanan yang sama seperti serigala. Walaupun terbilang hewan yang buas, namun pria ini berhasil memiliki ikatan yang erat dan terlihat akrab dengan serigala hutan yang liar. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa tempat tinggal orang super kaya.
Di saat orang kaya lain sering memarkirkan mobil di depan rumahnya, itu nggak ada apa-apanya sama perumahan Spruce Creek yang ada di Florida Utara ini. Jangankan mobil, nggak tanggung-tanggung dong. Kebanyakan dari penghuni perumahan ini memiliki pesawat terbang yang terparkir di garasi rumahnya. Jadi jangan heran ya, pas lewat jalan di perumahan ini bukannya motor atau mobil, tapi kalian bakal sering lihat banyak pesawat aircraft lalu lalang di jalanan. Bukan karena mereka hobi pamer ya, karena pada dasarnya penghuni dari perumahan ini merupakan pilot profesional yang punya aircraft pribadi. Wah, berarti nggak cocok nih Mimin ngambil rumah di sini. Wong yang dipunya juga motor bebek. Siapa yang nyangka nih, salah satu desa di Cina yakni desa Huaxi, dulunya disebut desa yang paling miskin. Apalagi seluruh penduduknya hanya berprofesi sebagai petani biasa yang dulunya hidup memprihatinkan. Tapi seiring berjalannya waktu, justru desa ini disebut sebagai desa terkaya di dunia. Setiap keluarga yang tinggal di sini diketahui setidaknya memiliki satu rumah lengkap dengan mobil dan juga memiliki aset harta sekitar 1,9 miliar rupiah. Jangan langsung ngira jangan-jangan penduduk desa ini main dukun ya, karena bisa kayak gitu aja. Alasan sebenarnya adalah desa ini menjadi pusat industri tekstil yang hingga pada akhirnya mengubah nasib desa ini 180 derajat. Secara kasat mata mungkin kalian tidak bisa melihat adanya perbedaan kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat dari atas, perbedaan itu bisa dengan jelas terpampang. Hal itulah yang terlihat di pemukiman warga Afrika Selatan. Diambil menggunakan kamera drone, bisa dilihat di sejumlah warga Afrika Selatan terlihat begitu kontrasnya ada kesenjangan hidup, di mana orang-orang kaya hidup dengan pemukiman rumah yang nyaman dan teratur. Namun di sisi sebelahnya justru hal sebaliknya terjadi, di mana pemukiman warga begitu semrawut dan padat. Kalau Mimin dengar kabarnya sih katanya orang miskin malah diusir dari perumahan orang kaya. Jadi ya nyempil-nyempil begitu. Gak hanya di bumi, belum lama ini ada teori yang menyebutkan bahwa planet Mars juga bisa dihuni oleh manusia. Tapi tentunya bukan sembarang manusia yang bisa tinggal di Mars karena harus memiliki harta kekayaan yang fantastis. Dikutip dari Inverse.com, perusahaan transportasi luar angkasa yakni SpaceX berencana membangun sebuah kota di planet Mars. Bahkan perusahaan ini telah memperkirakan biaya pembangunan kota di Mars bisa mencapai 143.000 triliun rupiah. Dan kemungkinan satu orang yang memiliki rencana untuk pindah ke planet Mars seenggaknya harus menyiapkan uang sebesar 2 miliar rupiah. Mimin kayaknya nggak cocok juga sih. Ya walaupun punya duit, kayaknya di sana nggak ada tukang cilok deh. Karena semakin tingginya harga tanah, emang nggak sedikit orang yang memilih untuk tinggal di kontrakan, kos-kosan ataupun apartemen. Tapi uniknya, di Cina justru ada tempat tinggal yang dibangun di atas gedung. Bukan, ini bukan apartemen, tapi lebih tepatnya perumahan yang dibangun di atas gedung. Nggak percaya? Lihat aja nih. Jangankan rumah, nggak jarang loh juga ada yang bangun gunung di atas atap apartemen. Dan ada juga yang bikin sawah di rooftop.
Eits, jangan salah, nggak cuma di Cina aja yang terdapat rumah unik di rooftop. Di Indonesia juga ada nih, tepatnya di atas Mall of Indonesia, Kelapa Gading, dan juga di Tamrin. Buat yang belum tahu, ternyata nggak hanya menjadi pusat perbelanjaan yang mewah. Di bagian atas atau rooftop mallnya juga didirikan sejumlah rumah mewah lengkap dengan jalan maupun tanaman. Mungkin ini kali ya yang disebut mampu beli rumah tapi nggak dapat tanah. Harganya jauh lebih murah atau gimana nih? Ngomongin rumah, Mimin jadi sedih deh. Nggak bisa beli rumah karena belum kekumpul duitnya. Apalagi kan tiap tahun harga rumah makin mahal ya. Tabungan malah jadi nipis. Nasib. Malah jadi curhat ya. Udah.